Apakah kalian pernah dengar tentang kesehatan bank? Sama seperti manusia, bank juga perlu dinilai kesehatannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Apa sih itu prosedur audit dan kenapa bank syariah harus sehat? Nah, di video ini kita akan bedah tuntas prosedur audit, terutama yang berkaitan dengan bank syariah. Prosedur audit adalah langkah-langkah wajib yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti, terutama saat menilai tingkat kesehatan bank. Beberapa prosedur audit yang umum dilakukan antara lain inspeksi, pengamatan atau observasi, permintaan keterangan atau inquiry, dan konfirmasi. Tujuannya cukup jelas, bukti audit dalam akad bank syariah harus didukung dengan prosedur audit yang benar, khususnya dalam penilaian kesehatan bank syariah. Dengan prosedur ini kita bisa tahu apakah bank mampu menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita akan bahas terkait konsep dan aspek penilaian kesehatan bank. Kesehatan bank syariah adalah cerminan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan operasional dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup kemampuan menghimpun dana dan menyalurkan dana serta patuh pada regulasi perbankan. Penilaian kesehatan bank didasarkan pada berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi bank. Di Indonesia, pendekatannya sering disebut dengan CAMEL, yang terdiri dari capital atau permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, earning atau rentabilitas, dan likuiditas. Selanjutnya kita akan bahas terkait fokus aspek kehati-hatian. Mari kita bedah beberapa ketentuan kehati-hatian. Yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau yang kita kenal sebagai CAR, Capital Adequacy Ratio. BPR diwajibkan punya CAR minimal 8%. CAR dihitung dari perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Dan yang kedua, penetapan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan. Untuk peminjam atau kelompok yang tidak terkait dengan bank, batas maksimalnya 20% dari modal bank. Apabila terkait dengan bank, maksimal 10% dari modal bank. Dan yang ketiga, penentuan kualitas aktiva produktif. Hal ini adalah dana bank yang disalurkan, kualitasnya dibagi dalam 4 golongan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan debitur membayar kewajibannya. Kriteria penyisian penghapusan aktiva produktif. PPAP ini wajib dibentuk sebagai dana penutup risiko kerugian. Khususnya, besarnya PPAP khusus untuk kualitas yang macet adalah minimal 100% setelah dikurangi nilai agunan. Dan yang tak kalah penting adalah penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer yang kini diperbarui menjadi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Bank wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 hari kerja. Selanjutnya kita akan bahas terkait rasio-rasio kinerja keuangan. Kita mulai dari permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR mengukur kemampuan modal bank dalam mendanai aktiva produktif dan berpengaruh positif pada profitabilitas. Selanjutnya ada Financing to Deposit Ratio atau FDR, di mana FDR mengukur keefektifan bank dalam menyalurkan dana dengan memanfaatkan DPK. FDR yang baik punya hubungan positif dengan laba. Kemudian ada Non-Performing Financing atau NPF, yaitu risiko dari pembiayaan bermasalah, di mana NPF tinggi menandakan pembiayaan bermasalah banyak dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Rasio yang menunjukkan efisiensi manajemen adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang biasa disebut BOPO. Nilai BOPO yang rendah menunjukkan efisiensi. BOPO yang tinggi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir adalah rasio utama untuk mengukur laba adalah rasio profitabilitas diukur melalui Return on Asset atau ROA. ROA menghubungkan laba dengan aktiva bank digunakan untuk menilai apakah perusahaan sudah efisien dalam menggunakan aktivanya. Nah, penilaian kesehatan bank sangat penting di mana hasil akhirnya akan menentukan predikat kesehatan bank. Apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat. Jika bank tidak sehat, maka Bank Indonesia berhak mengambil tindakan bahkan hingga mencabut izin usaha tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan yang berkaitan dengan kesehatan bank syariah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.